Arifin menggantikan Amzar Reza. Dan sebuah peluang Persiba Balikpapan masih muda bagi Nurul Huda. Cukup positif kita lihat di menit-menit awal babak kedua. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Persiba Balikpapan untuk berani lebih bermain secara... Kali ini Jimmy Suparno lebar ke kanan, lepaskan umpan. Dan Marcio Souza. Ya, sebuah peluang yang sebenarnya sangat-sangat baik dimiliki oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk meneruskan bola ke gawang. Hanya saja kecepatannya memang masih mampu diredam. Kita lihat di sini kelicikan dari seorang Marcio Souza. Kita tahu, lihat Persiba Balikpapan. Set piece Marcio Souza sudah dilakukan dan kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Sebuah bola mati yang dieksekusi oleh Marcio Souza. Ya, nyaris saja. Kita lihat bagaimana Marcio Souza dengan ketenangannya. Dan Denny Marcel ternyata juga mampu mengantisipasi. Kurang cermat. Kembali benturan terjadi antara Tommy Rifka dan juga Muhammad Sobran. Ini adalah wingback kanan Persiba Balikpapan yang kerap kali naik bantu serangan dari sisi sebelah kanan. Tea Musafri. Berbenturan kita lihat Tea Musafri dan juga Denny Tarkas. Buat Tea Musafri tampak ringis kesakitan, Bung. Iya, kita lihat bagaimana Denny Tarkas melakukan sliding, namun di sisi lain kita melihat Oleh Tommy Rifka. Cepat kita lihat Diki Firasat terjatuh Diki Firasat. Iya, tapi bukan sebuah pelanggaran, Bung. Dan kali ini baku dua pemain, Tommy Rifka dan juga Muhammad Sobran. Ya, kita lihat tadi bagaimana Tommy Rifka sebenarnya sudah mampu untuk melakukan akselerasi memasuki daerah 16 dari Persiba. Hanya saja memang terlalu terburu-buru dalam melepaskan umpan. Barang ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti dan sebuah tendangan spekulasi Pepito. Masih tipis, sisi sebelah kanan gawang Hairul Huda. Ya, pilihan dari Pepito saya kira yang langsung melepaskan tendangan ke gawang. Menepis bola dan membiarkan bola lepas. Jatuh kita lihat Tea Musafri, Bung. Iya. Namun wasit sebuah melihat pelanggaran. bahwa sebuah diving dilakukan oleh Tea Musafri yang justru memperoleh kartu kuning dari Jimmy Nabitopulu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, tidak ada sentuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela yang bisa membuat Eli De Jesus langsung depan gawang. Bola dibiarkan saja oleh Marcio Souza. Ya, kita juga melihat bagaimana seorang Marcio Souza sampai harus membantu lini pertahanan dari timnya. Keputusan yang tepat dilakukan oleh Hairul Huda menyambut bola sekali. Usaha dikejar oleh Tea Musafri. Berhasil kita lihat melewati dua pemain Persela dan kali ini Junaidi. Sayang sekali dari belakang masih ada Tommy Rifka. Ya, kita lihat bagaimana aksi-aksi individu dari seorang Musafri yang berpindah dari kanan ke kiri, kadang juga dia berada di tengah untuk membantu atau membangun serangan yang dilakukan oleh Persiba. Ini membuat konsentrasi dari pemain-pemain Persela. Jadi melebar ke kanan, Muhammad Sobran lepaskan umpan dan wow, berbahaya. Junaidi nyaris saja membahayakan gawang Hairul Huda. Sebuah umpan yang begitu matang dilepaskan oleh Muhammad Sobran. Disambar dengan heading oleh Junaidi. Sayang sekali
masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Hairul Huda. Iya, kita lihat bagaimana Abeb Langsung ke kotak penalti dan Iya. kali ini offside TA Musafri. Ya, tentu saja ini sebuah offside ya yang dilakukan oleh Musafri. Walaupun hanya tersenyum, dia mungkin menyatakan bahwa dirinya tidak berada. Bagi Persela sendiri, menurut saya satu gol ini belum termasuk aman. Harus ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencetak gol. Karena di tengah serangan gencar yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan ini tentunya juga akan sangat riskan bagi gawang Persela Lamongan. Jatuh Diki Firasat, ganjal oleh Mio Dadik. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Mio Dadik untuk menghentikan laju yang dilakukan oleh Diki Firasat. Ya, saya pikir keputusan yang sangat tepat dilakukan Mio Dadik. Mungkin sedikit terkesan. Bebas, set piece, Fabiano sudah dilakukan langsung ke gawang. Menuju ke tiang atau sudut jauh gawang Denny Marcel. Sebuah tendangan bebas yang dilakukan oleh Fabiano cukup terarah, Bung. Ya, cukup sempurna tendangan yang dilepaskan oleh Fabiano. Yang cukup jauh dari garis 16. Gawang dari Denny Marcel. Lamongan, kembali tendangan bebas. Elio De Jesus. Sebuah peluang. Lagi-lagi Musafri berada pada posisi offside. Ini ada ke Sopran. Elio De Jesus lagi. 1-2, Jesus dan Sopran. Mesti diakhiri dengan tackling oleh Denny Tarkas. Muhammad Sopran. Dalam gerak lambat kita saksikan bagaimana laju seorang Muhammad Sopran. Mesti dihentikan dengan sebuah tackling dari Denny Tarkas. Babak kedua, Verlila Ala. Jauh ke depan yang dituju oleh Pepito dan kembali sebuah peluang. Nyaris. Ya, ini detik-detik yang sangat rawan ya. Kita lihat bagaimana serangan-serangan yang gencar yang terus membobardir lini pertahanan dan Huda. Saya pikir ini peluang yang terbaik dimiliki oleh anak-anak Persiba Balikpapan selama sepanjang pertandingan. Hanya saja M. Taufik tidak dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Dan akhirnya Jimmy Napitupulu menyudahi 2 kali 45 menit malam ini di Stadion Surajaya Lamongan. Persela Lamongan berhasil unggul atas tim Selicin Minyak Persiba Balikpapan dengan skor akhir 1-0. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.